Seperti apa cara untuk bisa menyusun bisnis plan, baik untuk perlombaan maupun pure mencari investasi? Selengkapnya hanya di channel ini, jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau share seperti apa sih cara untuk nyusun bisnis plan yang singkat, padat, jelas, dan tentunya bisa mempengaruhi kita untuk bisa mendapatkan dana investasi baik dari lomba ataupun dari investor. Yang pertama yaitu hook. Hook ini intinya adalah sesuatu yang bisa membuat penonton ataupun judges ataupun investor tertarik dengan cerita kita pertama kali. Ini bisa teman-teman coba buat dimulai dari statement, sebuah cerita, pengalaman, atau fakta yang menarik. Ini bisa membuat audiens penasaran yang tentunya akan coba disambungkan dari solusi yang ditawarkan oleh bisnismu. Yang kedua, yaitu problem. Jadi di sini coba definisikan kira-kira apa sih problem yang ingin kamu pecahkan. Munculin fakta-fakta berupa how big this issue. Seberapa besar sih isu ini sampai kamu harus membuat sebuah bisnis yang bisa membantu banyak orang. Yang ketiga yaitu solution. Nah, solusi ini bisa kamu coba sampaikan berupa solusi produk ataupun jasa. Jangan lupa coba buat penjelasan flow dari bisnisnya. Kemudian yang ketiga, strategi mana saja yang kamu coba adopsi dari perusahaan lain. Yang keempat, revenue dan investasi. Di sini adalah part yang paling seru, karena percuma kalau misalnya bisnis tapi nggak untung. Nah, jadi silahkan sampaikan kira-kira keran pendapatan bisnismu tuh dari mana. Kemudian jangan lupa sebutkan berupa angka, karena nggak mungkin dong ada laba tapi nggak ada angkanya. Boleh jadi malah jadi rugi. Yang ketiga adalah estimasiin pendapatannya. Kira-kira berapa banyak keran pemasukan yang akan kamu terima. Boleh dalam bentuk tahunan, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya adalah estimasikan uang yang kamu butuhkan. Karena di sini kamu pengen minta orang untuk mendanai bisnis kamu, maka yang harus dilakukan adalah estimasi. Kira-kira butuh budget atau modal berapa nih untuk bangun bisnis ini. Yang kelima, go to market strategy. Jadi di sini kamu coba jelasin seperti apa caranya kamu bisa menyampaikan produk kamu, bahkan bisa sampai menjual produk kamu kepada pasar. Yang pertama, seperti apa alurnya kamu bisa dapetin pasar itu. Deketin pasarnya, dan sampai dia percaya untuk berbelanja di bisnis kamu. Yang kedua, visualisasikan kompetisi yang ada. Kira-kira ada kompetitor apa aja? Setelah itu, apa yang bisa kamu coba ungguli dari kompetitor-kompetitor itu? Yang ketiga, visualisasikan competitive advantage-nya. Balik lagi, kalau kamu sudah membandingkan berbagai macam kompetitor yang mirip-mirip, kamu tunjukkan kira-kira apa sih yang bisa membuat bisnis kamu itu lebih unggul dibandingkan para kompetitor. Yang keenam, yaitu milestone. Di milestone ini, intinya kamu mau memberikan gambaran bahwa bisnis kamu ini bukan cuma berkembang 1 hari, 2 hari saja, tapi bisa berbulan-bulan, tahunan, dan sustain terus-terus atau terus-menerus. Nah, tipsnya adalah yang pertama adalah be realistic. Jadi, meskipun kamu adalah orang yang optimis bahwa bisnis kamu akan maju, tetap aja harus realistis. Kira-kira dalam 1 tahun itu dapat berapa uang? Nah, kamu bisa coba membuat ini menjadi realistis dengan cara membreakdown kepada setiap atau masing-masing harinya. Nanti tinggal jumlahin deh, kira-kira dalam 1 tahun dapat berapa.
Yang kedua yaitu visioner. Nah, kamu juga harus bisa memandang bahwa bisnis kamu tuh bakal jadi sesuatu yang seperti apa sih dalam waktu 2-3 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun, 20 tahun ke depan. Misalnya di tahun 1, tahun 2 kamu mau coba bilang kalau bisnis kamu akan memperbanyak pasar. Terus tahun kelima mau buka pabrik. Intinya kamu coba menggambarkan bahwa setiap tahun atau setiap timeline itu kamu punya capaian-capaian tertentu. Dan ingat, tidak ngawang-ngawang atau realistis. Dan yang terakhir yaitu detail. Nah, kamu coba rincikan sedetail mungkin tadi timelinenya dari mulai yang terkecil, bulanan, tahunan, puluhan tahun, dan lain sebagainya. Nah, itu dia cara untuk bisa membuat business plan yang baik. Nah, sebenarnya business plan ini juga nanti bisa kamu kemas berbentuk pitch deck. Kalau pitch deck ini biasanya lebih singkat, padat, dan jelas. Nah, biasanya pitch deck itu dipakai untuk kamu mendapatkan investasi dari investor langsung nih, karena mereka nggak punya banyak waktu, tapi mereka juga mau mendengarkan penjelasan kamu, maka mungkin kamu bisa jelasin hanya dalam waktu 2-7 menit aja. Dan itu adalah ajang kamu untuk coba meyakinkan mereka. Baik itu mereka itu yang dari judges lomba misalnya, atau dari investor asli atau angel investor, atau justru dari venture capital dan lain sebagainya. Intinya sih sebenarnya konsepnya sama. Gimana caranya kamu meyakinkan bahwa bisnis kamu ini adalah sebuah solusi dari permasalahan yang terjadi di masyarakat. Sehingga setelah kamu bantu masyarakat, akhirnya kamu juga bisa mendapatkan keuntungan dari solusi yang kamu berikan berupa produk atau jasa. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.